Tuhan sai romaho Raja ihamion pinujiho parmonangi doho namar muliaho gem pertibian pinujiho. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada renungan harian pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Ulangan 32 ayat 10a. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu Advent yang keempat. Itu berarti kita akan semakin dekat sekali dengan perayaan Natal dan juga menantikan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Dan seranya kita terus memaknai arti daripada Advent itu sendiri. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kitab Ulangan ini memberikan suatu pemahaman kepada kita bahwasanya Tuhan selalu menjumpai kita dan mendapati kita untuk dapat terus mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tuhan mendapati bangsanya di padang gurun. Kita mengingat bagaimana perbuatan Allah kepada bangsa Israel, yang dimana Allah memelihara kehidupan mereka dan Allah juga menyediakan segala yang terbaik kepada bangsa Israel. Kita mengetahui Bapak Ibu serta saudara-saudariku bagaimana kehidupan di padang gurun. Di padang gurun di sana hanya ada kekeringan, tetapi Tuhan memberikan kepada mereka kelegaan daripada kehausan. Di padang gurun ada ketandusan. Hal ini membuktikan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ketika manusia tidak dapat melakukan apapun, Allah selalu setia datang menolong kehidupan manusia. Ketandusan di padang gurun berlawanan dengan kelimpahan di tanah perjanjian. Jadi sebelum mereka tiba di tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madunya, mereka mengalami ketandusan di padang gurun. Ketandusan dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan tohu, yang berarti di sana belukar tidak ada apa-apa, dan itu berlawanan daripada hakikat Allah. Hakikat Allah adalah bagaimana Allah terus melimpahkan berkat-Nya kepada umat-Nya. Tuhan Allah Israel tidak hanya menyelamatkan Israel, tidak hanya membawa pulang mereka dari tanah Mesir, tidak hanya membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, tetapi Allah juga memelihara mereka. Allah Israel tidak hanya juga memikirkan apa yang perlu secara jasmani kepada bangsa Israel, tetapi Allah juga memberikan hal yang perlu secara kerohanian. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, bagaimana perjalanan bangsa Israel itu membuktikan supaya bangsa Israel tetap berlaku setia dan memiliki iman yang murni ketika tiba di tanah perjanjian itu. Maka Allah menggembleng mereka, Allah membentuk iman mereka kembali supaya mereka setia dan taat hanya kepada Tuhan. Menaklukkan berbagai macam bahaya yang membahayakan jiwa mereka, yang membahayakan kedagingan mereka, Allah terus hadir di antara mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Allah memelihara bangsa Israel di padang gurun, di tempat yang tandus itu,
Lalu apa yang mau disampaikan firman ini kepada kita? Dia jugalah yang terus memelihara kehidupan kita, menjaga kita, sekalipun kehidupan kita saat ini seolah-olah berada di padang belantara, di tanah yang tandus. Banyak harapan yang belum tersampaikan, banyak permintaan, banyak doa-doa yang seolah-olah menurut kita belum terjawab. Bapak Ibu saudara-saudariku, ada kegelisahan, ada kecemasan, ada hidup kita seolah-olah di dalam keadaan yang tandus, gersang, tidak memiliki arti apa-apa. Tetapi Allah pun hadir di sana memberikan kesejukan kepada kita, asalkan iman kita tetap setia dan berlaku yakin percaya kepada Dia. Jadi sekalipun suasana atau sekeliling kita seolah-olah tandus, kering, tidak menghasilkan apa-apa, tetapi ketika kita tetap setia dalam pemeliharaan dan pembelajaran Tuhan dalam kehidupan kita ini, maka Tuhan akan mengubah tanah yang kering, tanah yang gersang itu menjadi tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madu. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, tetaplah setia. Jikalaupun kehidupanmu saat ini seperti seolah-olah tandus dan gersang, tetapi ketika kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan melimpahkan segala berkat-Nya kepada kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, Engkau telah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami tetap setia dan berlaku percaya kepadamu saja, tidak bimbang dan tidak ragu atas pemeliharaanmu. Sama seperti Tuhan yang memelihara kehidupan bangsa Israel, sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Demikianlah kehidupan kami di dunia ini yang Kau pelihara Tuhan, sampai kami nanti tiba di tanah atau di surga yang Kau janjikan kepada kami. Ya Allah Bapa kami, hanya padamu-lah kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Engkau merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.